Assalamualaikum. Hai teman-teman, gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Nah, kali ini saya mau berbagi resep masakan lagi nih. Nah, di sini saya mau membuat sambal goreng kentang hati sapi ya. Seperti yang teman-teman sudah lihat, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Nah, untuk bahan bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih, tomat, cabai rawit, saya pakainya 6 buah ya, dan cabai merah yang super banyak. Nah, terus ada kentang. Ini saya pakai kentangnya setengah kilo ya teman-teman. Dan hati sapinya juga setengah kilo. Nah, ini hati sapinya sudah saya rebus. Ini udah matang ya. Nah, seperti biasa kalau bumbunya banyak seperti ini, saya mau langsung blender aja teman-teman. Kalau misalkan diulek itu kelamaan, takutnya anak saya keburu bangun teman-teman. Jadi kita itu masaknya menggunakan mode cepat ya. Nah, ini saya sudah siapkan choppernya. Langsung aja di sini saya mau memasukkan cabenya. Untuk masakan kali ini agak berbeda ya teman-teman, tapi insya Allah dengan bumbu yang sederhana bakalan tetap enak. Nah, ini bahan-bahannya udah masuk semua. Biasanya sebelum memblender saya akan tambahkan garam. Kita tambahkan garam segini dulu aja. Lalu akan saya tambahkan air. Ini untuk mempermudah proses pemblenderan bumbunya ya. Langsung ditutup deh. Nah, ini dia bumbunya sudah siap di blender. Nah, ini dia teman-teman, bumbunya sudah selesai saya blender. Untuk tingkat kehalusannya cukup seperti ini aja ya teman-teman, tidak terlalu halus banget. Ya udah, langsung aja yuk kita mulai masaknya. Tapi sebelum itu saya mau goreng kentangnya dulu. Yuk kita lihat sama-sama proses memasaknya seperti apa. Nah, ini dia, saya sudah memanaskan minyaknya. Langsung aja kita goreng kentangnya. Di sini langsung aja saya masukkan kentangnya semuanya ya teman-teman. Nah, kita tunggu sampai kentangnya itu setengah matang ya. Kita aduk-aduk kentangnya biar matangnya merata ya teman-teman. Nah, di sini saya itu menggunakan kuali atau wajan kesayangan saya ya. Wajan ini meskipun sudah tidak bagus, tapi nggak lengket teman-teman, dipakainya itu enakan. Jadi makanya saya sering pakai wajan ini untuk memasak. Kita tunggu sampai kentangnya setengah matang ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, kentangnya udah matang. Ini setengah matang ya. Ya udah, langsung aja saya angkat. Nah, ini kentangnya langsung saya tiriskan aja. Setelah itu saya
langsung mau tumis bumbunya teman-teman. Bumbunya kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang ya teman-teman, agar tidak bau langu. Oh iya, minyak untuk menumis bumbunya tadi itu saya pakai minyak yang bekas goreng kentang ya teman-teman. Soalnya minyaknya masih bisa dipakai. Sayang teman-teman kalau misalkan dibuang, ya udah saya pakai aja. Nah, ini bumbunya udah matang ya teman-teman. Langsung aja saya mau masukkan air secukupnya. Kurang teman-teman. Sebelum memasukkan ati dan kentangnya, saya mau tambahkan perbumbuan yang lainnya dulu ya. Ini ada micin secukupnya, kaldu jamur secukupnya juga, dan gula pasir secukupnya juga. Disesuaikan dengan selera teman-teman aja ya untuk penambahan bumbu ini. Nah, langsung aja saya mau memasukkan atinya. Dan kentang. Langsung aja kita satuin ya teman-teman. Nah, ini kita masak sebentar aja sampai bumbunya itu meresap ya. Nah, ini ati sama kentangnya sudah tercampur merata dengan bumbunya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, tadi itu saya kelupaan teman-teman. Ternyata saya itu punya petai. Nih, ya udah langsung aja saya mau campur ke sambal ati kentangnya. Semua ya. Ini itu rasanya dijamin mantul tuh pokoknya teman-teman. Nah, ini udah matang, langsung aja saya mau matikan kompornya. Nah, langsung aja saya mau angkat teman-teman. Nah, ini dia sambal ati sapi kentang plus pete. Yeay, ini dia sambal hati sapi kentangnya udah jadi. Plus pete ya. Terakhir tadi kita tambahkan. Nah, kalau misalkan teman-teman bertanya-tanya, kok itu petenya tidak dimasak terlebih dahulu? Nah, saya itu lebih seneng petenya itu nggak matang ya teman-teman, kayak cuman terakhir dicampur ya udah diangkat. Nah, itu bakalan lebih enak jadinya menurut saya teman-teman. Tapi balik lagi, disesuaikan dengan selera teman-teman aja ya. Nah, kalau teman-teman tertarik mau mencoba resep ala saya ini, boleh banget ya dicoba di rumah. Ini itu enak, tapi kayaknya ini bukan menu yang
sesederhana mungkin. Di atas sederhana ya teman-teman. Gak apa-apa, sekali-kali kalau ada rezeki kita itu makan makanan yang kita pengen teman-teman. Kan sesekali, gak apa-apa ya. Ya udah, mungkin segini dulu video dari saya. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk para bunda khususnya yang lagi belajar memasak, ini itu resep yang mudah dan juga enak. Ini itu beneran enak loh bunda-bunda. Kalau misalkan bunda-bunda atau teman-teman semua tidak suka petai, ya tidak usah dimasukkan petai ya. Pokoknya balik lagi disesuaikan dengan selera bunda-bunda aja dan teman-teman juga. Ya udah, saya pamit. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.